Musim Haji 2024 telah rampung pada 19 Juni 2024 lalu dan jemaah haji asal Indonesia akan kembali ke tanah air sesuai kloter masing-masing mulai 22 Juni 2024. Ibadah haji tahun 2024 ini cukup menyita perhatian, utamanya kondisi cuaca yang panas saat pelaksanaan. Bahkan, dalam catatan pemerintah Arab Saudi, cuaca di siang hari bisa mencapai 50 derajat Celcius. Imbasnya, ribuan jemaah haji dari seluruh dunia tercatat tewas saat menunaikan ibadah haji. Sementara per Minggu 23 Juni 2024, tercatat 234 jemaah haji asal Indonesia telah meninggal dunia. Jumlah itu sejatinya turun dari tahun sebelumnya, di mana ada 772 jemaah asal Indonesia meninggal dunia saat melaksanakan ibadah haji. Terlepas dari jumlah itu, apakah jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia bisa dibawa pulang ke tanah air? Menurut pengakuan Kepala Daerah Kerja Mekah Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Arab Saudi, Khalilur Rahman, sejauh ini kasus jenazah jemaah haji yang dipulangkan ke Indonesia hanya terjadi saat meninggalnya Bung Tomo. Bahkan, salah satu tokoh pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Maimun Zubair, yang meninggal saat ibadah haji juga tidak dibawa pulang ke Indonesia. Menurut Khalilur Rahman, proses pemulangan jenazah dari Mekah ke Indonesia membutuhkan proses yang sangat panjang dan sulit. Padahal jenazah semestinya segera dikebumikan sebagai bentuk penghormatan. Namun, jemaah ataupun keluarga jemaah tidak perlu khawatir, lantaran pemerintah Arab Saudi yang akan menjalankan prosesi pemakaman sesuai syariat Islam. Ditambah, proses pemakaman tidak dipungut biaya alias gratis. Lantas, bagaimana proses pemakaman yang dilakukan pemerintah Arab Saudi ketika ada jemaah haji yang meninggal dunia? Pertama, seluruh jenazah jemaah haji yang meninggal, baik di rumah sakit, klinik kesehatan haji Indonesia, atau KKHI, dan pemondokan akan diurus sepenuhnya oleh pemerintah Arab Saudi. Lalu, maktab atau markas akan mengurus laporan kematian jemaah haji usai berita kematian diberikan oleh tenaga kesehatan haji atau TKH. Maktab atau markas merupakan sebutan untuk kantor yang diberi kewenangan pemerintah Arab Saudi untuk mengurus layanan haji. Kemudian, pihak maktab akan menindaklanjuti proses pemakaman usai mendapatkan surat kematian atau Certificate of Death dari tenaga kesehatan Indonesia. Setelah mendapatkan surat kematian, barulah maktab mengurus pemandian, pengkafanan, sholat jenazah, sampai penguburan. Jika ada permintaan dari keluarga, jenazah juga bisa disolatkan di Masjidil Haram. Tahun ini sudah ada 1,8 juta jemaah haji yang mengambil bagian dalam menunaikan ibadah haji tahun 2024. Dari jutaan jemaah haji, ribuan diantaranya harus mengembuskan nafas terakhir di Padang Arafah. Ada 5 alasan mengapa banyak jemaah haji yang meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji. Yang pertama, karena tingginya suhu di Arab Saudi dan cuaca ekstrim yang semakin memburuk tiap tahunnya karena pemanasan global. Sejatinya, kematian jemaah haji akibat panas bukanlah hal baru mengingat ibadah haji telah berlangsung selama lebih dari 1 milenium di iklim yang panas. Namun, kenaikan suhu global tiap tahunnya menyebabkan resiko sengatan panas selama haji meningkat 5 kali lipat. Kedua adalah masalah kepadatan penduduk dan sanitasi yang buruk. Meski pemerintah Arab Saudi telah menyediakan sejumlah fasilitas kesehatan untuk menjamin kesejahteraan jemaah, namun tak dipungkiri banyak juga laporan yang menyatakan soal buruknya akomodasi dan fasilitas yang ada.
Dilaporkan banyak tenda-tenda yang penuh sesak dan tidak memiliki fasilitas pendingin dan sanitasi yang memadai. Ketiga adalah kurangnya transportasi yang menyebabkan para jemaah haji harus berjalan jauh di tengah cuaca panas. Dalam sehari, rata-rata jemaah haji harus berjalan kaki sejauh 15 km. Keempat adalah persoalan jemaah haji ilegal yang tidak memiliki kelengkapan dokumen. Pasalnya, untuk menunaikan haji, seseorang harus memiliki visa haji khusus. Tapi banyak orang yang mencoba melakukan ibadah haji tanpa dokumen yang tepat dan menghindari pihak berwenang. Imbasnya, pihak berwenang menuduh para jemaah haji ilegal ini sebagai penyebab kepadatan di tenda-tenda. Dan terakhir adalah banyaknya jemaah haji berusia lanjut yang sudah lemah dan sakit, namun baru bisa menunaikan ibadah haji menjelang akhir hayatnya usai menabung seumur hidup. Subscribe Padma TV sekarang.